terletak di ujung utara Sumatera pada titik strategis di jalur perdagangan dunia. Disinilah Islam datang, tinggal, tumbuh, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Pelabuhan yang ramai oleh kapal-kapal asing menjadi panggung sejarah. Para saudagar Muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab tak hanya membawa barang dagangan. Lebih dari itu, mereka membawa ilmu, etika, dan ajaran tauhid. Dari sinilah cerita kerajaan Islam pertama di Nusantara bermula. Ya, ajaran Islam yang mulai berakar di pelabuhan itu telah menarik hati Merah Silu, penguasa wilayah tersebut. Ketika berdialog dengan para saudagar Muslim, ia mendengar tentang tauhid, tentang tanggung jawab moral, tentang keadilan dalam berdagang. Ajaran itu tidak datang sebagai ancaman, tetapi sebagai tawaran kehidupan yang lebih terarah. Setelah memeluk Islam, ia mengubah namanya menjadi Malik Al-Saleh. Dialah pemimpin Samudra Pasai yang akan mengubah arah sejarah. Berdiri pada tahun 1267 Masehi, Samudra Pasai menjadi kerajaan pertama di Nusantara yang menjadikan Islam sebagai fondasi pemerintahan dan kehidupan sosialnya. Malik Al-Saleh menjalankan ajaran Islam laksana ruh yang menjiwai setiap tindakan dan keputusannya. Ia adalah raja yang tidak berteriak kala memberi perintah, namun sosok yang memimpin dengan ketenangan dan contoh nyata. Masa pemerintahannya berlangsung selama hampir 30 tahun, mulai sejak Samudra Pasai berdiri hingga tahun 1297 Masehi. Di masa itulah Islam berkembang perlahan, tapi pasti. Ia tidak memaksa rakyatnya memeluk ajaran baru. Ia memberi teladan. Di pasar, para pedagang Islam menerapkan kejujuran dalam timbangan. Di lingkungan masyarakat, mereka menunjukkan sopan santun yang menumbuhkan rasa hormat. Di istana, Malik Al-Saleh mulai mengatur sistem administrasi kerajaan dengan prinsip adil dan tertulis. Ajaran Islam menyatu dan memperkaya adat lokal. Suatu sore, Malik Al-Saleh berbincang kepada para petinggi kerajaan. Ucapannya yang disampaikan sederhana dan tenang, tapi tegas, seperti seorang ayah yang mengarahkan anaknya. Mulai hari ini, kita membangun negeri yang kuat dengan ilmu, adab, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Esa. Negeri ini harus aman bagi siapapun yang datang dengan niat baik. Kata-kata itu bukan hanya slogan, tapi prinsip. Samudra Pasai pun tumbuh menjadi magnet bagi para pelaut dan pedagang dari berbagai negeri. Hukum Islam diajarkan kepada anak-anak bangsawan maupun rakyat biasa. Nikah antar budaya pun terjadi, dan Islam menyebar dengan cara yang paling halus melalui keluarga. Makin lama pengaruh Islam di Samudra Pasai tampak dalam seluruh tata kehidupan, mulai dari hukum, ekonomi, pemerintahan, budaya, dan gaya hidup masyarakat. Tata cara bermusyawarah di balai kerajaan juga berubah. Orang berbicara bergantian dan pendapat ulama mulai dihormati sebagai sumber hikmah. Islam di Samudra Pasai juga membawa perubahan dalam hubungan luar negeri. Raja-raja Muslim dari negeri jauh melihat Pasai sebagai saudara seiman. Terciptalah jembatan diplomatik yang kuat. Pada puncak kejayaannya, Samudra Pasai dikenal sebagai pusat pembelajaran Islam. Catatan perjalanan Ibnu Battuta, seorang penjelajah dan cendekiawan Muslim dari Maroko menyebutkan, para sultan di Pasai berakhlak baik, alim, memiliki pengetahuan luas dalam fikih dan ilmu keagamaan. Mereka dihormati karena kapasitas intelektual serta moral. Ketika raja-raja dari wilayah lain melihat kemajuan Pasai, mereka pun tertarik memahami Islam.
ulama dan pedagang dari Pasai menjadi duta tak resmi yang membawa ajaran Islam ke wilayah lain di Nusantara. Tak ubahnya angin yang konsisten, ajaran Islam masuk dengan pelan-pelan, berubah menjadi udara yang menjadi bagian dari napas masyarakat. Memang, cara paling kuat adalah teladan. Dari pelabuhan kecil di ujung Sumatera, Islam menyebar seperti cahaya yang terus menerangi wilayah lain. Dari sejarah Islam di Pasai, nyatalah 3 hal utama yang dapat membangun peradaban, yaitu adab, kejujuran, dan ilmu. Semoga kita dapat menjaga dan mewariskannya.